Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maika Bentara Harja, NPM saya 197064516002 dari matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer Ruang 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi sistem bus. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian sistem bus. Sistem bus didefinisikan sebagai komponen-komponen sistem utama dalam sebuah komputer yang saling terhubung dan berinteraksi dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat I/O. Berdasarkan konsepnya, bus merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antara bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran atau output. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bisa dilihat, ini merupakan struktur dari sistem bus pada PC atau komputer. PCI bus di sini menghubungkan seperti graphic controller untuk memunculkan ke layar monitor dari gambar yang kita proyeksikan, dan bridge atau memory controller untuk menyimpan ke memori, prosesor, dan cache. Dan bus juga menghubungkan seperti contoh-contoh ini, IDE disk controller, expansi bus interface, dan SCI controller ke disk atau storage yang ada. Intinya bus itu adalah sebagai penghubung dari sistem yang komponen-komponen yang ada pada komputer kita. Jenis sistem bus. Jenis sistem bus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua, multiplexed bus. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bus berdasarkan fungsinya. 1. Data bus atau saluran data. Data bus terdiri dari 4 jalur 8, 16, 32, dan 64 bit. Data ini mempunyai transmisi dua arah dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input-output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua, address bus, saluran alamat. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat dua arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus atau alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga menentukan data yang ingin dituju. Yang ketiga, control bus atau saluran kontrol. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus
Ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai dua sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian, sinyal perintah sebagai perintah operasi. Selanjutnya, macam-macam bus utama dalam sistem komputer modern. 1. Bus processor. Disebut juga front side bus atau FSB. Merupakan bus tercepat pada komputer dan merupakan inti dari chipset atau motherboard. Utamanya, bus ini digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan informasi ke atau dari cache atau memori utama dan juga ke chipset North Bridge. Bus processor pada komputer sekarang berjalan pada kecepatan 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz atau 200 MHz menggunakan lebar jalur data 64 bit atau 8 byte. 2. Bus ISA merupakan bus 16 bit 8 MHz. Kecepatan ini sangat rendah namun cukup ideal untuk peripheral yang memang berkecepatan rendah, termasuk piranti lama. Untuk keperluan modem, sound card, dan piranti berkecepatan rendah lain, bus ini masih mencukupi. 3. Bus PCI. Bus 32 bit yang normalnya berjalan pada 33 MHz. Komputer yang modern mendukung PCI 64 bit 66 MHz. Bus ini terdapat pada chipset North Bridge atau pada I/O controller hub. Disajikan di motherboard sebagai slot 32 bit yang umumnya berwarna putih, sebanyak 3 dan 6 slot, dan banyak digunakan oleh peripheral komputer yang membutuhkan kecepatan tinggi, misalnya SCSI, kartu jaringan atau network interface card, NIC, dan lain-lain. 4. Bus AGP. Bus cepat 32 bit yang khusus untuk kartu graphics card atau VGA berjalan pada kecepatan 66 MHz atau AGP 1X, 133 MHz AGP 2X, 266 MHz AGP 4X, atau 532 MHz AGP 8X yang akan menghasilkan bandwidth hingga sebesar 2,133 MB per dit. AGP dihapuskan ke North Bridge atau Memory Control Hub pada chipset dan konektornya pada motherboard yang diwujudkan dalam bentuk slot AGP pada sistem yang mendukungnya, umumnya berwarna coklat. 5. Bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi, PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, tujuan vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O atau input-output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB yang biasa kita kenal. Nah, oke. Sekian penjelasan video yang saya buat. Bila ada kekurangan mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.